rasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Desember 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sehat, sejahtera, bahagia dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalam Semarang kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan tema Kenali Tuhan dan utusan-utusannya. Jus ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, sudah kenal dengan Tuhan? Saya percaya para sahabat Fresh Juice dengan mudah menjawab, "Iya, saya percaya akan satu Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sudah kenal dengan utusan-utusan Tuhan? Iya, ada nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Hosea, Obadja, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Sudah kenal dengan siapa yang mempersiapkan kedatangan Kristus? Ada Yusuf, ada Maria, secara khusus ada Yohanes Pembaptis. Itu kita semua sudah tahu. Kalau ditanya lebih mendalam, apakah memang sudah mengenal mereka? Kita harus mengatakan sebagian besar kita belum pernah berjumpa dengan mereka. Ya gimana mau kenal, ya? Belum kenal sungguh-sungguh. Kita tahu dari kisah-kisah, kesaksian-kesaksian tentang mereka. Tetapi untuk kenal sungguh, kita memang belum kenal dengan sungguh-sungguh. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, mari kita membayangkan bagaimana orang-orang pada zaman Yesus. Untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan, untuk mengenal Yesus sebagai Mesias, tentu tidak mudah bagi mereka. Mengapa? Karena Yesus adalah bagian dari masyarakat mereka.
salah satu dari manusia yang hidup bersama-sama dengan mereka. Okelah, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa Yesus dengan mujizatnya, dengan sabda-sabdanya yang berwibawa, dengan penampilannya yang berwibawa, menunjukkan bagaimana ia sungguh berkuasa. Tetapi orang-orang yang bersama dengan Yesus pada waktu itu, mereka tentu hanya bertanya-tanya, ini orang kok hebat ya, ini orang kok istimewa ya, ini orang kok beda dengan orang-orang yang lain ya. Lalu menduga-duga, mungkin dia utusan Tuhan. Untuk sampai kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahkan para rasul yang 3 tahun bersama-sama dengan Yesus pelan-pelan baru bisa menyadari dan meyakini, mengenali Yesus adalah Tuhan. Kutipan yang kita dengar dalam Injil tadi, sebelumnya ada 2 kutipan yang menggambarkan bagaimana pengakuan akan Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, para sahabat Fresh Juice tentu ingat bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Dan akhirnya Petruslah yang menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan. Lalu sesudahnya hanya 3 orang murid yang diajak oleh Yesus naik ke atas gunung. Dan di sana mereka mendengar suara Allah Bapa yang menyatakan Yesus adalah putra yang dikasihi, yang berkenan kepada Bapa. Nah, lalu kita sampai kepada kutipan yang kita dengarkan tadi. Pengakuan akan Yesus sebagai Mesias butuh sebuah perjalanan yang panjang. Itu sudah diakui oleh para murid. Tetapi itu tidak menyelesaikan segala-galanya. Para murid masih terus bertanya-tanya juga. Nah, kalau Mesias sudah datang dan dia adalah Yesus, bagaimana dengan janji Tuhan melalui Nabi Maleaki yang mengatakan sebelum Mesias itu akan datang Elia lebih dahulu? Kita mendengar tadi dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa Elia sudah datang. Dan para murid lalu menangkap, oh, Elia yang datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, kita terus-menerus mau mengenal Tuhan. Kita terus-menerus mau mengenal utusan-utusannya. Untuk apa? Supaya kita dapat menanggapi kehadirannya. Supaya kita dapat menyambut ketika mereka datang mendekat kepada kita. Supaya kita dapat dekat dengan mereka dan bersama-sama dengan mereka menapaki perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Sebab itulah keselamatan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh bersama dengan kita. Ingat kalau awal misa itu Imam Romo mengatakan Tuhan bersamamu. Dan kita semua menjawab dan bersama rohmu. Lalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga bersama-sama dengan utusan-utusan Tuhan untuk menerima mereka, untuk menyambutnya, dan untuk mendengarkan mereka, bahkan juga untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu kita tidak hanya sekedar berjalan bersama-sama sebagai sesama manusia, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga-keluarga kita, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan mereka semua
dengan para nabi, dengan para utusan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenali utusan-utusan Tuhan? Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, kita mengenalinya dengan membiasakan diri untuk menyambut mereka, untuk mendengarkan mereka, dan untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir, bahwa utusan-utusan Tuhan selalu dikirim untuk menemani, mendampingi, dan menuntun kehidupan kita juga. Setiap kali kita menerima sakramen-sakramen, kita menerima Tuhan, kita menyambut Tuhan. Setiap kali kita dalam kebersamaan dengan saudari-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, lebih-lebih yang seiman, lebih-lebih yang menunjukkan bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kita sedang menerima utusan-utusan Tuhan dalam kehidupan kita. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, bagaimana saya mengenal Tuhan di dalam utusan-utusannya? Saya latihan. Yang pertama, saya membuka hati pada setiap orang yang saya jumpai. Bagaimana Tuhan mau mengasihi saya melalui mereka. Saya siap untuk dikasihi. Yang kedua, saya membuka telinga dan telinga hati saya. Tuhan mau bersabda apa kepada saya melalui mereka. Yang ketiga, saya mencoba untuk menangkap Tuhan mau menuntun saya. Pastinya kalau Tuhan menuntun itu tidak menjauhi Dia, tetapi bagaimana Tuhan mau menuntun saya datang kepadanya dan menerima kelimpahan rahmat dan berkat-Nya. Kita dapat melatih itu setiap hari, setiap saat, dalam setiap perjumpaan dengan saudari-saudara kita. Lalu kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal utusan-utusan Tuhan yang diberikan kepada kita. Semoga kita semakin berbahagia karena dapat menyambut Tuhan dan utusan-utusannya secara layak dan pantas, dan tidak memperlakukan seenak jidat kita sendiri-sendiri. Dalam kebahagiaan itu, para sahabat Fresh Juice, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, salam sehat, tetap jaga kesehatan untuk kesejahteraan semua orang. Bahagia bersama Tuhan dan para utusan-utusannya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Desember 2022.
Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia.